Halo semuanya, selamat datang di podcast kelas. Karena di sini orang-orangnya berkelas. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang super penting dan sering disepelekan, yaitu komunikasi bisnis. Kelihatannya mungkin simple ya, cuma ngomong atau nulis. Tapi tahu nggak, salah komunikasi bisa bikin proyek kita gagal, relasi kita hancur, bahkan reputasi kita pun bisa rusak. Nah, kita bakal kupas tuntas jenis-jenis komunikasi bisnis dan tantangan-tantangannya di era digital. Pastinya saya akan kasih tips yang menarik biar kalian makin jago komunikasi. Yuk kita mulai. Oke, komunikasi bisnis itu apa sih? Secara simpel, ini adalah proses tukar-menukar informasi dalam konteks profesional. Tujuannya macam-macam, bisa buat koordinasi tim, negosiasi, pitching, atau pelayanan pelanggan. Bayangin kamu kerja di sebuah perusahaan dan kamu tuh punya ide yang brilian. Kamu bingung nih mau jelasannya seperti apa. Nah, tim juga malah ikut bingung dong kalau kamu susah jelasnya. Jadi itu artinya tanda komunikasi kamu belum efektif. Jadi komunikasi bisnis bukan cuma tentang ngomong, tapi tentang bagaimana kamu bisa menyampaikannya dengan cara yang bisa dipahami dan diterima dengan baik. Ada beberapa jenis komunikasi bisnis yang harus kamu tahu dan kuasai. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, komunikasi verbal. Ini mungkin yang paling umum teman-teman tahu gitu kan. Ngomong langsung, presentasi, atau mungkin diskusi sama rekan kerja kalian. Namun banyak juga yang tidak memahami tentang komunikasi verbal ini seperti apa. Tipsnya adalah gunakan bahasa yang jelas, gak muter-muter, dan perhatikan nada bicara teman Anda ketika berbicara. Perhatikan juga ekspresinya. Contohnya gini, misalnya kamu mau presentasi ke calon investor kamu. Kalau kamu ngomong dengan percaya diri, strukturnya yang jelas, nada yang mungkin ramah, itu bakal meningkatkan peluang kamu bisa closing dan investor kamu akan tertarik dengan proyek kamu tersebut. Nah, selain komunikasi verbal, dalam dunia bisnis itu ada juga komunikasi nonverbal. Ini komunikasi lewat ekspresi wajah, gestur, postur tubuh, yang kadang bahasa tubuh ini lebih kuat dari kata-kata. Misalnya kamu bilang, oke, saya ngerti, tapi muka jutek kamu nggak bisa dibohongi. Nah, ini bisa gagal paham tuh dengan orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Selain komunikasi nonverbal, dalam dunia bisnis itu juga biasa digunakan yang namanya komunikasi secara tertulis. Mungkin sudah biasa teman-teman kantor lakukan ya. Teman-teman berkirim email, membuat laporan, atau mungkin chat lewat WhatsApp dan sebagainya. Tapi ingat, jangan males pakai tanda baca. Salah tanda baca, salah juga orang memaknainya. Jangan typo, dan pastikan pesan kamu nggak ambigu ya. Contohnya gimana sih? Contohnya gini, kalau kamu follow up klien kamu lewat email, subjeknya itu harus jelas, isinya singkat tapi padat, dan kamu akhiri dengan call to action. Profesional banget kan? Nah, jadi itulah beberapa penjelasan tentang komunikasi bisnis. Tapi nggak hanya itu, ada juga nih, dalam komunikasi bisnis itu biasa digunakan di kantor-kantor dan perusahaan. Contohnya apa? Komunikasi visual. Ini penting buat presentasi dan membuat laporan. Contohnya adalah infografis, ilustrasi yang bisa membantu menyampaikan data dengan lebih mudah dan mudah dipahami. Contohnya ketika saya waktu itu pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai tim sales. Jadi saya menampilkan grafik sebagai performa penjualan harian, mingguan, bulanan di dashboard digital. Biar apa? Biar manajemen maupun board of director-nya kita
langsung ngerti sejauh mana progres tim kita. Tentunya, setelah kita tahu jenis-jenis komunikasi dalam bisnis tadi, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana komunikasi bisnis kita ini berjalan secara efektif. Dan untuk tahu apakah komunikasi kita itu sudah efektif atau belum, tentu harus ada hal yang harus kita ketahui. Contoh komunikasi efektif itu yaitu harus jelas dan langsung ke poinnya. Jadi kebanyakan orang ini adalah kelamaan narasi. Nah, itu nggak bagus untuk di komunikasi bisnis. Karena hal yang jelas dan langsung ke poin itu menjadi poin penting dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah tepat sasaran. Artinya, ketika kita mengirim email misalnya, kirim pesan itu ke orang yang relevan. Dan yang ketiga adalah profesional. Pakai bahasa yang sopan. Hindari bahasa-bahasa yang kurang efektif yang dapat menghambat komunikasi bisnis kita. Yang keempat adalah responsif. Hal ini sangat penting karena komunikasi bisnis itu kalau kita tidak respon dengan cepat, maka peluang itu akan hilang. Dan yang terakhir adalah fleksibel, ngobrol dengan gaya yang santai, tapi tetap gimana ya? Tapi tepat sasaran gitu. Nah, sekarang kita ini hidup di era digital. Era di mana semua sudah gampang dikomunikasikan. Tapi dengan era digital ini banyak juga nih tantangan-tantangan yang harus kita antisipasi. Contohnya apa? Satu, overload informasi. Mungkin teman-teman yang punya WhatsApp, chat group itu kadang-kadang kita lihat sudah menumpuk. Padahal di atas itu ada informasi penting yang harusnya kita baca. Tapi tenggelam sama obrolan yang mungkin tidak perlu atau receh. Yang kedua, di era digital juga terkadang karena sudah terlalu gampang ya untuk berkomunikasi, baik itu lewat WhatsApp atau telepon, video call dan sebagainya. Ini kadang-kadang terjadi yang namanya miskomunikasi. Contohnya, ketika kita tulis oke doang gitu kan. Nah, ini orang akan mikir nih, orang ini setuju apa enggak ya? Atau malah kesel sama kita. Nah, jadi dalam ini era dunia digital ini, penting kita mengantisipasi tantangan-tantangan seperti ini. Perlu komunikasi yang jelas bersama tim maupun rekan-rekan bisnis lainnya. Nah, ini yang teman-teman tunggu pastinya kan. Tips biar kamu bisa ningkatin komunikasi kamu itu efektif. Jadi dalam dunia perkuliahan, selalu disampaikan sama dosen, ada salah satu metode agar kita nggak ngeblank, yaitu metode 5W1H. Apa saja 5W1H itu? Mungkin teman-teman sudah pada tahu sebenarnya, tapi sangat sulit untuk diimplementasikan. Pertama adalah what, yang kedua adalah why, yang ketiga adalah who, yang keempat adalah where, yang kelima adalah when, yang keenam adalah how. Jadi, 5W1H ini menjadi bagian penting ketika kita sedang berkomunikasi. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini menjadi poin penting ketika berdiskusi. Yang kedua, tipsnya adalah ketika di era digital ini, jangan asal tag orang tanpa konteks. Dan ini sangat banyak terjadi khususnya di media sosial. Kita nge-tag yang sebetulnya kita nggak ada hubungan sama orang tersebut. Akhirnya apa? Orang pasti akan risih. Ini nggak bagus dalam komunikasi bisnis. Dan tentunya yang ketiga adalah melatih diri untuk belajar mendengarkan. Hal ini sangat penting karena kebanyakan dalam bisnis gagalnya adalah orang memotong omongan ketika menyampaikan. Tipsnya adalah dengerin dulu nih sampai dia selesai ngomong, baru kita tanggapin. Dan ingat juga,
harus berani menjelaskan, menegaskan, dan juga kamu harus paham. Kalau nggak paham, kamu juga harus berani klarifikasi apa yang menjadi permasalahan dalam komunikasi itu. Contohnya gini, misalkan kamu seorang manajer bisnis lah, atau manajer proyek di suatu agensi digital. Klien besar mau masuk, dan tentunya kamu harus koordinasikan sama tim lain, baik itu tim desain, tim konten, tim developer, atau mungkin tim keuangan, dan pemasaran lain sebagainya. Gimana nih cara kamu agar komunikasi kamu itu bisa tersampaikan dan efektif? Nah, tips dari saya adalah misalnya kamu bisa bikin grup komunikasi yang rapi. Misalnya juga membuat jadwal meeting mingguan atau harian, bahkan bulanan. Kemudian juga kamu bisa kirim rangkuman dari hasil meeting itu via email ke tim-tim terkait. Sehingga rekan-rekan kalian itu memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dari yang ingin kamu sampaikan itu. Ingat, tips penting juga adalah tetap jaga komunikasi yang tetap positif dan terbuka. Jangan ada komunikasi yang negatif, apalagi sampai menjelekkan rekan tim, sehingga membuat pekerjaan kita menjadi terhambat. Kalau kita komunikasi yang tetap positif, efektif, maka hasilnya proyek kita akan lancar, tim happy, klien pun akan puas. Gimana? Win-win banget kan? Wah, nggak kerasa. Udah di penghujung dan kita akan mengakhiri podcast kali ini, dan tentunya itu obrolan yang sangat penting menurut saya, karena komunikasi bisnis ini menjadi modal buat kita tidak hanya dalam dunia perkuliahan ataupun di dunia pertemanan, tapi ketika kita masuk dalam dunia kerja, sudah berkecimpung langsung dan bertemu dengan berbagai macam karakter orang, berbagai macam divisi, tentu ini sangat efektif untuk diterapkan. Ingat, komunikasi yang baik itu bukan cuma bikin kerjaan lancar, tapi juga bikin hubungan kita makin profesional dan solid. Oke, sekian teman-teman semua podcast kelas kali ini. Kalau kamu punya tanggapan, punya respon, punya masukan dan sebagainya, jangan lupa follow dan ikuti podcast ini. Stay komunikatif. Bye-bye.